dan tentu saja ini harus jadi pertimbangan hakim. Kalau saya, walaupun saya sebagai anggota Polri, Kapolda, tetap yang akan kita junjung tinggi adalah kebenaran. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari mantan jenderal ya, mantan Kapolda Jawa Barat, Pak Anton. Pak Anton mengatakan suatu hal tentang kasus tewasnya almarhum Vina dan Eki di tahun 2016. Pak Anton punya narasi bahwa dia, atau menarasikan ya, Pak Anton mengatakan kasus itu kasus pembunuhan dan dia tidak percaya bahwa kasus itu kasus kecelakaan tunggal, tidak percaya dan tidak percaya dengan saksi-saksi, dan masih banyak hal lagi yang diocehkan oleh mantan jenderal ini yang bernama Pak Anton, yang dimana ocehannya itu nggak masuk akal, nggak masuk nalar, dan tidak menguasai materi, tidak update, tidak mengikuti berita. Nah, jadi seolah-olah cuma yang diomongkan itu cuma kayak argumennya sendiri tanpa dipelajari, cuma denger-denger dari katanya jarine koncone kancane, ibaratnya gitu. Jadi pernyataannya nggak valid. Oke, mari langsung kita simak aja ya. Keadilan. Dan di sini dari keterangan Dede ini sendiri mungkin perlu lebih diperdalam lagi, karena Dede ini hanya melihat di keterangan awal adalah tentang pelemparan batu. Di keterangan Dede harus diperdalam lagi, ini gimana toh Pak maksudnya? Hanya melihat pelemparan batu gimana toh? Dia itu menjadi saksi dan disumpah ya. Disumpah loh Pak. Taruhannya pidana loh kalau sampai bohong. Coba lanjut Pak. Sementara yang bersangkutan itu tidak tahu pada saat di TKP di jalan raya dekat tiang itu. Nah, jadi hal ini mungkin harus ada kesinambungan. Demikian juga apabila terjadi mungkin adanya pemaksaan waktu yang lalu, makanya dari awal pun juga saya sarankan berkali-kali agar diadakan audit investigasi. Audit investigasi gimana toh Pak? Wah, Anda ini perwira tapi kok gimana ya? Sulit dicerna ini. Harus diadakan audit investigasi gimana? Sudah jelas-jelas saksinya banyak dan tak terbantahkan, dan saksi itu saling mendukung, tidak berdiri sendiri. Banyak saksi yang menguatkan. Dede itu juga saksinya didukung oleh Liga Akbar, dan si AF yang berutak binatang itu yang melarikan diri sampai sekarang nggak ditangkap, malah dilindungi sama oknum. Lanjut Pak. Terdahulu ada kesaksian saat itu ketika ya menginap, diusir oleh Ibu Ning di warung itu, menginap di depan atau di tempat kosan Pak RT atau Pak Pasren. Nah, pada saat malam atau pagi ada yang melihat katanya yang namanya itu Ito, di mana saat itu orang tuanya itu masuk rumah sakit. Justru di sini keterangan saksi itu ya sudah berbanding terbalik dengan yang dulu. Namun kalau menurut saya masih ada satu kelemahan. Kelemahannya itu apa? Alibi. Nah, kelemahannya itu apa? Alibi. Kelemahan alibi gimana toh Pak? Jelas-jelas yang tidur di rumah Pak RT Pasren itu ada 9 orang. Dan 6 narapidana yang baru menjalani sidang PK itu juga semuanya mengatakan begitu. Didukung dengan saksi-saksi yang di luar. Saksi Pak RW. Cuma Pasrennya aja yang nggak mau ngakuin bahwa di malam tanggal 27 itu, malam Minggu itu, Pak Pasren nggak ngakuin, dan anaknya si Kavi juga nggak ngakuin. Padahal si Kavi itu kan bersama-sama dengan para narapidana tidur di rumah kontrakan Pak Pasren, itu sudah pasti. Saksinya banyak, saksinya puluhan, saksinya disumpah, dan nggak mungkin terbantahkan karena saling berkesesuaian, tidak saksi yang berdiri sendiri. Lanjut Pak. Bisa dilihat di rumah sakit itu sendiri kapan kira-kira ya waktunya, sehingga dengan demikian kan bisa saja itu sebelumnya, sebelum tanggal 27, bisa saja sesudahnya. Nah, justru salah satu kelemahan itu adalah saat itu betul. Mau yang di rumah sakit mau tanggal 25, 26, 27, 28 itu urusan yang di rumah sakit. Yang jelas untuk alibinya, malam tanggal 27, hari Sabtu malam Minggu, bulan Agustus tahun 2016, para terpidana atau korban rekayasa kasus ini semuanya tidur di rumah Pak RT Pasren. Saksinya banyak dan tak terbantahkan.
Ya Bapak jangan ngeyel gitu seolah-olah Bapak ini membela orang yang salah. Bapak kan sebagai purnawirawan Polri, harusnya itu ikut mengayomi masyarakat, membantu masyarakat miskin yang tidak mendapatkan keadilan. Jangan gitu Pak, kok Anda seolah-olah kok membantu atau malah memperkuat posisi bahwa kasus ini itu adalah kasus pembinian dan pemerkosaan, bukan kasus kecelakaan. Anda kok menggiring opini seperti itu dan menyangkal saksi-saksi itu seolah-olah itu tidak meyakinkan. Ini saksi puluhan saksi ini disumpah semua Pak, dan ini orang-orang lemah. Perlu kita dalami, dan juga masalah apakah ini adalah sebuah kecelakaan ataupun juga Pembunuhan, pemerkosaan. pembunuhan. Ini memang harus kita dalami bersama, tidak cukup hanya sepenggal saksi, karena saat itu hakim mengambil satu kesimpulan itu dari visum. Nah makanya di sini harus diolah kembali, karena di dalam visum itu sendiri saat itu Sepenggal saksi gimana Pak? Ini jelas-jelas kasusnya itu kasus kecelakaan tunggal Pak. Sepenggal saksi gimana? Saksinya si Pak Adi yang musafir itu dia melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, terus didukung Oki, Pak Ismail yang menolong. Dia melihat dengan mata kepala sendiri dan tak terbantahkan. Masalah luka-luka dan helmnya aja jelas pecah Pak, helm sini pecah. Itu kan posisi gerimis, jadi motor itu terlempar di jalan sehingga tidak rusak berat, cuma lecet sama two step stangnya bengkong sedikit. Jadi itu kecelakaan, saksinya banyak Pak. Gimana kalau cuma pakai forensik aja itu nggak bisa jamin. Dari otopsi itu bisa direkayasa. Kalau cuma otopsi pecah kepalanya, bolong matanya, giginya rontok dan sebagainya, itu disebabkan karena apa? Ya itu memang karena kecelakaan. Coba kalau sekarang giginya rontok, kepalanya pecah, keluar kecapnya banyak, apakah itu dipukul pakai bambu? Apakah itu dipukul pakai batu? Apakah itu ditusuk dengan mandau? Kan nggak ada buktinya. Siapa yang pegang batu, yang pegang balok? Sidik jarinya aja nggak ada. Mana ada? Bisa menunjukkan sidik jarinya? Itu bukan pembinian atau pemerkosaan Pak. Itunya aja pakai celananya aja masih utuh, celananya yang katanya melorot itu. Enggak. Saksinya banyak loh, itu saksinya Pak Ismail, Pak Adi, si Oki, Purnomo, dan banyak saksi lain lagi yang menyatakan bahwa itu dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu kecelakaan tunggal. Paham nggak Pak? apabila terjadi kecelakaan yang hanya terlempar 6 meter, tidak mungkin ada kerusakan-kerusakan tubuh yang begitu parah. Nah disinilah mungkin apabila memang ingin mematahkan bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan, nah ini perlu diperdalam masalah ini. Bagaimana? Karena ada retak di kepala. Hanya terlempar 6 meter. Tidak mungkin terjadi kerusakan-kerusakan tubuh yang begitu parah. Kata siapa Pak? Kata siapa? Terlempar 6 meter, kepalanya terbentur tiang lampu PJU, kena trotoar, ya jelas hancur. Badan manusia itu cuma kayak pohon pisang Pak, lunak. Anda ini aneh ini. Anda bela rakyat kecil, pengayomi masyarakat, apa mengayomi sana pejabat-pejabat koruptor? Retak di kepala depan, kepala belakang. Sementara sudah jelas-jelas helmnya juga tidak rusak. Termasuk juga motor itu sendiri ketika diangkat, motor itu sendiri masih bisa jalan dan tidak ada benturan yang keras dengan sesuatu gitu. Jadi motor itu sendiri dalam keadaan tidak sangat rusak, tapi hanya lecet-lecet saja. Nah inilah di waktu lalu kenapa hakim mengatakan hanya lecet-lecet saja. Nah inilah di waktu. Motor tidak rusak gimana? Motor lecet-lecet itu wajar karena motor itu terlempar di aspal yang licin, jadi tidak pecah. Helm, Anda mengatakan bahwa helmnya masih utuh, helmnya itu hancur bagian depan. Mau gimana lagi? Saksi yang tidak terbantahkan itu sudah poin, sudah menang. Jadi Bapak nggak bisa berargumen yang macam-macam. Seolah-olah itu pembinian. Nggak mungkin Pak. Kalau memang itu pembinian, coba Bapak cari pelakunya. Bisa nggak? Bisa nggak cari pelakunya? Pelakunya siapa? 7 terpidana itu, kalau disidik jari, dia nggak mempunyai barang bukti untuk melakukan suatu pembinian. Di dalam sidik jarinya itu nggak ada itu. Misalnya bambu untuk mukul. Bambunya itu nggak ada sidik jari. Mandonya nggak ada sidik jari. Mana darahnya yang tercecer? Nggak ada. Wah.
Jadi di sini karena saat itu berpatokan kepada hasil visum. Nah, apabila memang lemparan 6 meter itu sendiri bisa mengakibatkan kerusakan yang begitu parah, ya bisa saja terjadi. Justru di sini kan PK ini intinya itu kan bagaimana menemukan novum. Novum itu ya bukti baru, baik bukti kesaksian. Memang Hakim mengatakan bahwa itu pembinian berdasarkan hasil visum. Nah, visum kan tidak membuktikan di mana ada sperma nempel di alat kelamin si Vina itu sperma siapa, cek DNA aja nggak ada. Itu tidak terbukti itu. kesaksian, tapi Ya namanya novum itu ya bukti baru, Pak. Anak jalanan aja tahu bahwa novum itu adalah bukti baru yang belum pernah ditampilkan di pengadilan sebelumnya. Novum itu bukti baru yang sebagai bahan untuk peninjauan kembali. Aneh-aneh, Pak. Ini jelas kecelakaan. Sekarang gini aja, Pak, nggak usah banyak kata, cukup satu kata ya. Coba cari siapa pelakunya. Siapa pelakunya dan dibuktikan secara valid. Jangan asal nangkep, jangan asal nuduh, tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa orang itu melakukan. Dari 8 terpidana itu tidak ada bukti bahwa dia melakukan, itu tidak ada bukti sama sekali, Pak. Dan saksi alibinya itu valid, 1000% valid. Didukung dengan kesaksian puluhan orang yang sudah disumpah. Pak, ingat Pak, di pengadilan itu, bukan cuma omong kosong. Anda ini gimana toh Pak? Udah Pak, capek saya ngomong sama Anda itu, dengerin suara Anda itu saya capek. Anda itu pensiunan polisi perwira, tapi nggak membela masyarakat yang mencari keadilan. Tapi seolah-olah malah menyangkal, malah menyudutkan rakyat miskin. Payah, udah. yang paling